Pernah kepikiran nggak, kenapa sih harga secangkir kopi di kafe langganan segitu? Atau gimana caranya sebuah perusahaan nentuin harga buat ponsel keluaran terbarunya? Nah, jawabannya itu ada di semacam bahasa rahasia yang dipakai semua bisnis sukses, akuntansi biaya. Dan ini tuh bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi ini cara sebuah perusahaan benar-benar kenal sama dirinya sendiri dari dalam. Setiap harga yang kita lihat, ya mulai dari gorengan di pinggir jalan sampai mobil baru, itu bukan angka yang muncul gitu aja. Ada ceritanya, ada perhitungannya. Dan cerita itu selalu, tanpa terkecuali, dimulai dari pertanyaan yang sama. Ini dia titik nolnya. Sebelum mikirin mau jual berapa, sebelum mimpiin untung, semua bisnis harus bisa jawab pertanyaan fundamental ini. Dan biar kita bisa jawab, kita harus satu frekuensi dulu nih soal apa sih arti dari kata biaya? Oke, coba kita bayangin, ada seorang pengusaha yang baru mulai. Produk pertamanya sederhana aja, sebuah meja kayu yang bagus. Nah, perjalanan kita buat ngertiin akuntansi biaya ini, kita mulai dari satu meja ini. Jadi, gampangnya gini, biaya itu semua yang kita keluarkan buat menciptakan sesuatu yang bernilai. Buat meja kita tadi, ini bukan cuma soal harga kayunya, tapi semua sumber daya yang kita pakai buat mengubah tumpukan kayu itu jadi sebuah meja yang bisa dipakai. Nah, di sini ada beda tipis tapi penting. Anggap aja biaya itu pas kita beli kayu. Tumpukan kayu itu kan punya potensi, punya nilai buat jadi meja di masa depan. Sedangkan beban, itu adalah biaya yang manfaatnya udah kita pakai habis. Contohnya, tagihan listrik bulan lalu, atau uang sewa bengkel yang udah kita bayar. Manfaatnya udah lewat. Oke, sekarang kita jadi ahli bedah bisnis sebentar. Kita bakal bedah meja kayu ini buat lihat anatomi biayanya. Kira-kira apa aja ya yang ada di dalamnya? Komponen pertama, ini yang paling kelihatan jelas, bahan baku langsung. Ini jantungnya produk. Buat meja, ya jelas, ini kayunya. Nggak ada kayu, ya nggak ada meja. Gampang kan? Biayanya bisa kita tunjuk langsung. Nah, kayu ini buat meja yang itu. Selanjutnya, kayu kan nggak bisa jadi meja sendiri. Kita butuh orang yang ngerjain. Nah, inilah tenaga kerja langsung. Biaya ini adalah upah yang kita bayar ke tukang kayu, yang motong, ngamplas, sampai ngerakit meja itu. Elemen ketiga ini ibarat pahlawan di belakang layar. Kita sebutnya overhead pabrik. Ini tuh semua biaya pendukung yang penting banget, tapi susah buat dilacak ke satu meja doang. Coba pikirin, lem, paku, listrik buat mesin, bahkan sampai sewa bengkelnya. Semua itu kan penting. Dan inilah dia formula ajaibnya. Kalau kita jumlahin ketiga elemen tadi, biaya kayu, upah tukang kayu, dan semua biaya pendukung tadi, kita bakal dapat yang namanya total biaya produksi. Inilah angka sesungguhnya modal untuk membuat satu meja itu. Oke, satu meja sukses. Gimana kalau tiba-tiba ada pesanan 100 meja? Wah, disinilah permainan biaya jadi makin seru. Bisnis yang tunggu itu artinya tantangan baru, dan cara kita lihat biaya juga harus ikut naik kelas. Pas produksi naik, kita bakal lihat ada dua sifat biaya yang beda banget. Ada biaya tetap, kayak sewa bengkel, mau kita bikin 1 atau 100 meja, sewanya ya segitu-gitu aja. Terus ada biaya variabel, contohnya kayu. Jelas dong, kalau bikin 100 meja, biaya kayunya ya naik 100 kali lipat. Sampai sini kita udah punya beberapa potongan puzzle nih. Ada bahan baku, tenaga kerja, sama overhead. Sekarang, coba yuk kita susun potongan-potongan ini dengan cara yang sedikit beda. Ini bukan konsep baru kok. Anggap aja kita pakai kacamata yang beda buat melihat hal yang sama. Oke, jadi biaya langsung itu pahlawan yang kelihatan jelas, kayu dan upah tukang kayu. Sedangkan biaya tidak langsung itu, para pendukung di belakang layar, kayak gaji supervisor atau tagihan listrik pabrik. Tunggu, kayak pernah dengar ya? Betul banget, biaya langsung itu ya intinya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Dan biaya tidak langsung itu nama lain dari overhead pabrik, cuma beda cara ngelompokinnya aja. Bisnis meja kita makin maju nih. Sekarang, si pendiri nggak cuma bikin meja pesanan khusus, tapi juga mulai produksi massal bangku-bangku standar yang modelnya sama semua. Nah, dua jenis produk yang beda banget ini butuh cara ngitung biaya yang beda juga. Buat meja pesanan yang unik itu, kita harus lacak tiap rupiah yang keluar khusus buat meja itu. Nah, itu namanya job order costing. Tapi, buat ratusan bangku yang sama persis keluar dari pabrik, ngelacak biaya per bangku satu-satu kan nggak mungkin. Makanya, kita pakai process costing. Kita hitung total biaya semua proses produksinya, terus dibagi rata sama jumlah bangku yang jadi. 2 produk, 2 strategi. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya.
Kita ngelompokin biaya itu bukan buat iseng. Setiap klasifikasi, mau itu tetap atau variabel, langsung atau tidak langsung, itu ngasih kita info yang beda buat tujuan yang beda. Ujung-ujungnya, buat ngambil keputusan bisnis yang lebih cerdas. Jadi, buat apa sih kita ribet-ribet ngurusin ini semua? Simple, karena dengan paham betul biaya asli produk kita jadi bisa pasang harga yang pas. Dari situ, kita bisa hitung untungnya secara akurat. Dan yang paling penting, kita bisa ambil keputusan-keputusan pintar yang bikin bisnis terus maju. Ini fondasinya. Kita udah bedah tuntas gimana caranya menghitung biaya sebuah produk dari nol. Tapi, tahu biaya itu baru setengah jalan. Langkah berikutnya, yang mungkin lebih banyak seninya, adalah mengubah angka biaya itu jadi harga yang mau dibayar sama pelanggan. Nah, kira-kira gimana ya caranya?